silakan Kak, kenalan nama pribadi Pian dulu Gen, sebelum kita lebih jauh nih Bebanderan. Oke, yang pastinya aku mau mengenalkan dan selamat siang semuanya yang dengerin ini kan. Bulan Pandas yang pastinya dari Guntur Mesin. Pasti banyak udah yang alhamdulillah mungkin orang sudah tahu ya, mungkin di sana. Mungkin ya kalau orang lihat YouTube, kalau orang lihat TV nggak tahu. Tapi yang pastinya ulun di sini di Amandit FM. Amandit FM kan. Jadi di sini thanks banget bisa sharing di Zoom ini gitu loh. Maksudnya terima kasih banget ada kesempatan buat bisa sharing di Zoom. Nah, ini tempatnya di mana sih? Amandit di kandang? Oh iya. Oke. Ya pastinya gak usah panjang lebar ya, karena profil aku ya seperti ini, Pandas sebagai musik produser, bikin lagu Banjar dan cover juga lagu Banjar yang dulu di-up lagi biar fresh ya, yang pastinya semua dipakai buat membudayakan bahasa Banjar, membudayakan musik Banjar yang dulu, dan yang pastinya melestarikan biar itu nggak hilang. Oke, sebelum lebih jauh nih, tadi kan kakak sudah bahas juga. Jujur aja Kak pribadi, Ulun baru tahu akhir-akhir ini kalau ternyata ada di Kalimantan Selatan yang juga aktif meng-cover lagu-lagu kita alam di benua Kalimantan Selatan. Penasaran juga sebenarnya, sejak kapan sih kakak aktif cover, terutama yang pakai alat apa itu namanya? Beat rap apa sih namanya itu? Bisa nggak Kak diceritain itu kapan sih? Mesin pet. Mesin pet. Bisa diceritakan sejak kapan aktif cover? Sejak kapan ya? Nah, aku itu di 2017 kalau nggak salah. 2016 aku udah mulai belajar. 2017 sudah bergelut dan mengetahui apa itu mainan aku itu ya, namanya mesin pet. Jadi dia cuman lampu-lampu doang. Jadi dari sampel yang aku rekam masukin ke alat itu. Jadi ya sejenis kayak misalnya kita rekam suara kita ada kita masukin ke sampel itu dan kita jadiin sound, kita jadiin musik. Itu sih secara ini ya, secara singkatnya. Nah, kalau Pandas sih ya emang dari 2018 aku mulai yang cover itu namanya aku cover Karindangan bersama Tommy Kagotan, itu masih biasa aja. Habis itu yang kedua, habis itu cover lagi yang Selamat Datang di Banjarmasin. Nah, mulai situ nggak tahu kenapa kita juga maksudnya nggak ada ekspektasi buat bisa viral, bisa apa, enggak. Yang pastinya kita bikin, kita kemas seanak muda mungkin, fresh mungkin, dan ya udah kita upload aja, itu aja. Kita upload aja, ternyata banyak yang repost, banyak yang suka, banyak yang komen. Tadi kan kakak juga sudah sedikit menceritakan lah tentang tujuan dari kakak bikin cover lagu-lagu Banjar ini. Kakak bilang kan buat melestarikan lah, terutama bahasa kita gitu. Sejauh ini Kak, tadi kan kakak juga bilang kakak juga nggak menyangka ternyata bisa viral dan bisa diterima oleh masyarakat gitu. Tapi memang apakah dari awal sudah diterima oleh masyarakat? Oh ternyata di musik seru juga gitu. Apakah dari awalnya ini ada nggak sih yang ngomong gini, ini musik apaan sih? Ini kan lagu Banjar kan biasanya ada identika ini atau apa sih? Ada pada misalnya omongannya? Oh pasti banyak. Kalau dan kontra kita pasti datang bertubi-tubi ya. Kita datang bertubi-tubi pro dan kontra. Karena di awalnya Pandas ya emang seperti apa ya? Kamu sih ngapain sih lagu Banjar dirusak-rusak? Ngapain sih lagu Banjar dibikin seperti ini gitu? Lagu Banjar ini gitu-gitu gini, sakral lah apalah sebenarnya kayak gitu. Dan
pasti banyak sih, antara senior dan senior yang lain pasti pernah ada pro kontra dan sama kita gitu ya, sama Pandas pastinya. Tapi di balik semua itu ya sudah, maksudnya kita ngapain berdebat hal yang seperti itu, yang maksudnya nggak ada berkehabisan. Jadi ya sudah, maksudnya aku berkarya dengan seperti ini, mereka berkarya dengan seperti itu, ya udah, maksudnya genrenya kan beda-beda, selera juga beda-beda, pendengar juga beda-beda. Aku juga ngebikin nge-remix lagu itu juga sebenarnya tujuannya untuk ngangkat lagu Banjir yang dulu. Maksudnya orang pas mendengar lagu Pandas, orang pasti akan kangen kayak gimana sih musik tradisional yang dulu, bagaimana sih musiknya ini, sejarahnya gimana sih musiknya. Nah pasti orang akan kangen hal balik ke sana gitu. Tujuan aku sih seperti itu, maksudnya pas mereka sudah dengar, udah kenal lagu ini, mereka pasti akan mencari gimana sih versi aslinya, seperti itu. Ini gak sih selama 3 tahun nih sudah 3 tahun kan 2017 tadi bikin cover, bahkan kita juga kakak juga sudah bikin lagu sendiri, tapi itu nanti kita bahas sedikit. Lagu cover yang mana dan judul yang mana itu menjadi titik balik dari masyarakat ternyata bisa menerima dan menikmati karya dari kakak. Oh iya, itu yang di Randes, almarhum Dr. Randes Nur Hasan. Nah di situ kita pas lagi cover itu juga videonya juga, maksudnya nggak biasa banget gitu, kita bikin video yang biasa banget gitu. Ada yang kepotong mukanya lah, ada yang gambarnya nggak jelas lah gitu lah. Tapi ya pas dari situ tiba-tiba masyarakat, wah ini lagunya asik nih maksudnya. Dan lagu itu sebenarnya aku bilang ya udah, itu lagu itu sudah zaman dari dulu, maksudnya udah lama banget, udah tahun berapa, mungkin aku ya masih SD atau masih SMP gitu atau SMA gitu, udah lama banget itu lagunya. Nah di situ orang kan nggak tahu, ya udah kita perkenalkan lah di situ pas datang. Selamat datang Banjarmasin, itu yang sempat viral dan banyak banget itu yang repost ya. Itu 2 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sekarang yang baru-baru ini, kalau ini ya, kalau kalian main TikTok atau apa ya, kalau kalian main TikTok pasti alhamdulillah ada terus dipakai gitu. Selamat datang di Banjarmasin. Makanya juga, oh ternyata kok dari 2 tahun sempat viral udah hilang sore, tiba-tiba ada lagi yang nge-upload atau ngejadiin backsound itu di TikTok gitu, tiba-tiba rame lagi tuh, sekarang rame lagi, jadi banyak banget tuh komen-komen orang, saya ketunda 2 tahun katanya dengarkan lagu ini. Wah ternyata orang-orang masih banyak suka, dan yang pastinya yang suka juga bukan orang-orang Banjar aja, satu Nusantara. Yang aku lihat dari komen ya, maksudnya saya suka lagu ini, saya dari Riau sampai Malaysia, sampai luarnya lagi. Oh, berarti karya Dr. Randes aja, almarhum Dr. Randes Nur Hasan juga sangat memberikan khasiat dan pastinya buat orang-orang Banjarmasin, dan semoga aja bisa dikenal se-nasional, se-internasional. Oke, jujur aja kalau yang Dr. Randes itu cuma lihat thumbnail, bukan itu yang ulun klik, tapi lagu yang lain. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu. Ada satu teman nonton. Ya. Laila. Halo. Yang dari awal. Maaf telat hadir. Oh iya, Laili kan Laila. Laili kan Laila. Wes sibuk. Oke. Laila. Iya, guys. Gimana gini? Kan maaf. Lanjut lagi, tadi kakak sudah bahas dari ternyata lagu dari Randes. Tadi siapa tadi? Iya, dari lagu itu yang ternyata jadi balik lagu itu jadi karya-karya kakak menjadi dikenal lagi sama semua orang yang ada di sini. Kak, ceritakan sedikit dong, kenapa sih awalnya Pandas Music? Mungkin kakak udah banyak cerita juga, tapi kan
buat Mitra Aman diceritakan deh kenapa namanya Pandas Musik. Pandas Musik kenapa? Sebenarnya sih cuman Pandas sih, nama saya cuman Pandas. Jadi dulu itu namanya cuman Panda. Dulu pas 2016 atau pas di Jakarta kan namanya emang nama gelaran tuh namanya Panda, nickname-nya Panda. Tiba-tiba aku kan punya usaha tuh, namanya usaha recording aku tuh Zimmer. Jadi teman aku atau rekan aku pasti bilang pas di Jakarta, wah lu namanya ganti dong, maksudnya yang keren dong gitu dong lagunya. Namanya yang biar internasional banget gitu, biar kayak DJ gitu. Udah dibilang aja aku Zimmer Record, jadi Z-nya tuh yang diambil gitu. Sebenarnya Z itu pemberian dari bapak, nama bapak itu. Nama bapak ada Z-nya itu pokoknya ada kata nama bapak. Jadi ya udah dimasukin aja Pandas gitu. Tapi Pandas Musik ya cuman ini doang, hashtag doang, akunnya ya Pandas Music gitu, biar nggak inilah. Ya udah ditetapkan aja. Kebanyakan orang kan bilang, oh Pandas itu grup gitu atau apa gitu, kayak tim. Enggak, Pandas itu udah solo, nama pribadi saya sendiri, nama panggung lah gitu. Tapi kakak beneran ini apa, kalau dalam proses produksi musik itu beneran dikerjakan sendiri gitu, misal dari recording apa namanya, suaranya, suara si penyanyi, si apa namanya, instrumennya, itu kakak kerjain sendiri apa ada teman-teman gitu yang Oh, kalau aransemen sekarang yang emang dari dulu tuh emang sendiri sih, jadi ngerjainnya sendiri karena di studio juga ada rekaman kan, maksudnya studio rekaman sendiri. Jadi nyaransemen, membuat musik, membuat bagian musik, semuanya sih dari aku sih. Kalau ada teman-teman pun yang membantu dia di saat musik itu udah jadi, misalnya kayak gitar panting, musik itu udah jadi, ya udah kamu masukin sini, tetap apa yang direct gitu, kayak vokal kolaborasi sama siapa, misalnya sama Nisa Cahyani sama Tommy, ya udah kita kolaborasi, ya semuanya karena musik produser kerjaannya itu, ya udah aku adalah orang musik produser yang mengemas semua musik yang aku kerjakan itu menjadi yang bisa dinikmati oleh orang, begitu. Oke, balik lagi ke cerita saya suka mengcover lagu. Kan di semua lagu-lagu yang hasil karya kakak itu hampir semuanya kayaknya lagu apa namanya, lagu daerah. Kenapa lebih mengutamakan dan memasang lagu daerah? Iya. Oh iya, banyak sih orang banyak sih orang bilang, kenapa sih kamu ngelagu daerah gitu kan? Kenapa kan lagu daerah gini kan? Ya udah, kita kan membalikkan fakta situ gitu. Kita akan memberikan, karena pertama adalah aku adalah orang Banjar. Aku lahir di Banjarmasin ya. Jadi aku orang asli Banjar. Dari situ tiba-tiba aku berpergian, maksudnya apa ya, hijrah ke ibu kota, terus mikir di sana juga ngerjain, ketemu artis apa ya, kerjanya pokoknya sesuai dengan keinginanku di saat di Banjarmasin. Dah setelah itu aku balik ke Banjarmasin juga selama ya 2018 atau 2017 aku balik ke Banjarmasin. Kenapa sih aku melihat gak ada sesuatu yang apa ya, maksudnya gak ada sesuatu yang menarik di Banjarmasin, gak ada sesuatu yang menarik masanya di Kalsel ini. Dan tiba-tiba aku terpikir kan, kayaknya teman-teman aku kayak Jogja, Surabaya, kan teman-temanku banyak di sana kan, mereka itu kayak disupport full gitu dari pemerintah mereka, jadi disupport banget. Jadi lagu-lagu atau musik daerah mereka itu pesat banget majunya gitu. Tiba-tiba aku di Banjar, aku mau bikin apa ya, maksudnya harus ada punya sesuatu bahkan buat daerah aku gitu. Ya udah, daripada ini aku coba cari-cari YouTube, cari-cari narasumber, gimana sih lagu Banjar ini gimana. Dulu kan emang nggak terlihat sama sekali, orang malu nyanyi lagu Banjar, nggak ngerti orang lagu apa ini, lagu apa. Nah setelah itu kita kemas, kita coba kolaborasi sama teman-teman. Ayo kita kolaborasi, coba belajar sih.
karena kita karena di Banjar, ibaratnya kita tinggal di Banjar, ya udah kita coba aja gitu. Jadi apa ya, sejarahnya tuh cukup simpel sih, karena kita melihat tidak ada sesuatu apapun di daerah kita gitu. Ya udah, karena aku di bidang musik, ya udah aku ini aja, aku eksplor aja daripada nggak ada kan. Dan kesian kan, namanya itu budaya itu harus kita lestarikan, karena kalau nggak kita lestarikan hilang, dan budaya tidak bisa dibuat gitu. Iya kak. Nah, kakak tadi mengcover lagu daerah. Ada nggak sih bentuk penghargaan atau hadiah dari pemerintah Kalimantan Selatan untuk kakak karena sudah mengcover lagu-lagu daerah ini, atau berupa uang kak? Oke, ini juga banyak ditanyakan pada teman-teman semua ya. Katanya Pandas semuanya dibiayai pemerintah. Sama sekali tidak, 0%. Kita membuat cover itu tidak pernah ada speser pun dikasih dengan pemerintah. Karena apa? Karena ya udah, kita mengcover juga kamera sendiri, tim juga sendiri, semua kelelahan yang kita bikin ya sendiri gitu. Nggak pernah ada campur paut sama pemerintahan gitu. Itu sih sebenarnya sih. Banyak orang bertanya, oh kamu kan disupport pemerintah. Enggak, itu cuman menyanyikan lagu ini, ngangkat lagu ini, ya udah, karena kita merasa kita orang Banjar dan kita merasa kita harus melestarikan itu gitu. Nah, kan banyak banget itu pertanyaan seperti itu. Padahal enggak, semuanya real budget kita sendiri gitu. Kalau untuk penghargaan mungkin tidak seperti penghargaan buat Pandas gini-gini, enggak lah. Mungkin kayak pernah diundang atau apa, tapi seperti itu aja sih. Nggak ada yang ada plakat atau award apa, nggak ada. Dan kita juga nggak butuh itu. Yang kita butuh adalah semua orang mendengarkan dan bisa menyanyikan lagu daerahnya sendiri. Lagu Banjar nggak kalah sama lagu yang lain, begitu. Nah, kami pernah dengar kakak pernah bikin cover lagu Kandangan Kota Manis. Keren banget tuh kak. Nah, kakak terinspirasi aransemen musiknya dari mana kak? Dan mencari talent-talentnya apakah pakai audisi gitu? Oh ya, itu yang kemarin adalah Kandangan Kota Manis itu ya, apa yang kemarin tuh, Roma atau Paris ya. Kemarin itu sebenarnya aku juga diajakin sih sama teman, gak tahu ya, Roma atau Paris ya. Aku tuh diajakin sama Alvin, namanya Alfian gitu. Udah bisa gak bikinin ini, maksudnya di cover lagu ini gitu. Karena dia orang Kandangan. Tapi maksudku bagaimana sih sistemnya gitu. Ya udah, bikin aja gitu, tapi akomodasi kita yang ngurus gitu. Udah, karena apa ya, maksudnya aku juga nggak tahu ya, maksudnya aku tahu sama si Alfian mau itu dari pariwisata atau apa, aku nggak ngerti ya. Jadi aku yang ngertinya tahu sama dia, syuting, disuruh bikin musik. Ya udah, kalau aku terinspirasi musik ya kayak, karena itu sebenarnya awalnya lagunya udah bagus, liriknya udah bagus gitu. Jadi bagaimana caranya sih biar ngebagusin lagi. Kalau masalah influence tetap ke karakternya Pandas sih. Jadi musiknya sama-sama kayak Pandas juga dulu. Tapi dimodifikasi biar anak muda makin semangat tuh dengarnya gitu. Anak muda makin semangat tuh denger lagu-lagu daerahnya gitu. Sih sebenarnya sih lebih memberikan roh itu sih, biar semangat gitu. Bahasa Banjar apa, dan jangan takut dan jangan supan pakai bahasa Banjar. Gitu. Kak, untuk topik lagi kita bahas tentang lagu-lagu yang sudah kakak bikin sejauh ini kak, selama 3 tahun bikin, selain yang cover ya, yang kakak produksi sendiri, memang murni karya kakak sendiri, itu ada sudah berapa?
sebenarnya udah iya, kemarin sudah sempat konser 3 tahun Pandas Berkarya. Di situ ada 12 penyanyi Indonesia, penyanyi Banjar yang emang mereka bernyanyi dengan benar, maksudnya penyanyi lah itu. Jadi ada 12 lagu, itu ada cover juga, ada lagu ciptaanku udah terbikin ada 10 lagu. Tapi yang baru keluarkan cuma 1, yaitu adalah tagline-nya Gasan Pian Sabarataan. Karena di saat sebelum pandemi, kita emang di pandemi emang bertahan banget gitu, memang bertahan banget. Kadang orang ya udahlah kita jualan ini aja lah, karena kan udah panggung udah nggak bisa, kita jual musik udah nggak dapet gitu. Nah, udah kita siasati aja gitu, dengan bikin konten YouTube, bikin podcast, terus apa ya, lebih cenderung ke ini ya, berkreasi aja. Yaudah kita produksi aja dulu di saat pandemi ini, produksi aja gitu. Ada 5 atau 10 lagu, jadi ada 5 instrumen itu yang aku solo dengan ada aransemen Banjar ya. Yang di satunya itu ada 5 lagu yang belum aku keluarkan, cuman baru 1 yang aku keluarkan gitu. Baru 1 yang aku keluarkan, yaitu adalah Gasan Pian Sabarataan. Jadi mungkin setelah Lebaran akan ada konser lagi untuk mini album Pandas untuk launching. Tapi sekarang dia cuma satu aja dikeluarin gitu. Itu buat lagu Banjar. Ya, dalam waktu dekat kita akan menggarap nih, karena sore ini kita akan meeting tentang pembuatan video klip Gasan Pian Sabarataan. Jadi kita dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan lagu Gasan Pian Sabarataan yang pastinya mungkin setelah hari raya atau sebelum Ramadan. Kita akan keluarin Gasan Pian Sabarataan. Oke, panjang buat si video klipnya. Oh iya Kak, kemarin itu sempat nonton video klip Kakak yang lagu Penyembuh. Itu jujur aja sangat menarik tuh. Bisa diceritakan gak sih Kak? Kenapa sih Kakak bisa kepikiran gitu bikin apa? Oh iya, Penyembuh lagu, itu ide awalnya itu pernah pertamanya itu awal karena kita banget ya, maksudnya dengan di pandemi kita dulu parno banget, maksudnya parno, nggak bisa keluar, nggak bisa apa, harus masker, harus ini itulah pokoknya. Di saat itu kita parno banget. Nah di saat itu aku mikir, kelamaan kita nih, wah semoga nanti sembuh ya, semoga nanti kita bisa ya, semoga nanti kita bisa melewati musim-musim yang susah ini. Sebenarnya lebih ke situ sih musik yang kita bikin gitu. Penyembuh. Jadi judulnya itu adalah Penyembuh. Penyembuh tuh ya mungkin kita di pandemi ini akan berakhir karena itu terinspirasi dari teman-teman yang kena pandemi ini, yang terdampak, yang nggak bisa kerja lagi, yang ada PHK, yang udah banting setir kerja gitu, dan yang ada pengangguran sama sekali, nggak ada usaha. Nah itu sih aku terinspirasi dari situ. Kayaknya kita harus ada penyembuh, akan ada waktunya untuk sembuh kita semuanya. Ya, gitu. Untuk daerah, untuk nasional dan untuk dunia gitu, biar bisa sembuh. Jadi ya itu, pertama karena kalau kalian sudah melihat video klipnya pasti kalian melihat, wah ini antara subur dengan gersang. Itu yang aku pikirkan kalau di videonya itu. Gersang dan subur. Iya, jadi gersang dan subur itu yang segala sesuatu di hidup atau dari semesta atau cuaca pasti akan mengarah ke sana. Semoga kita akan jadi lebih baik lagi gitu. Alam kita akan jadi lebih baik lagi. Itu yang aku inspirasikan dari musik Penyembuh. Penyembuh masuk ya di mini album bakal rilis ini nggak? Bulan ini bocorin dong dikit. Ya. Yang apa Mbak? Yang Penyembuh masuk di mini album bakal rilis bulan apa? Oh enggak, itu akan masuk di mini albumnya Solo Pandas.
Jadi Pandas itu ada udah berapa lagu instrumen yang dibikin. Pertama adalah bergema. Nah, bergema. Kedua yaitu penyembuh. Ketiga nanti akan ada namanya Banjar. Itu Banjar solo. Jadi musiknya musik kayak aransemen Banjar tapi ada elektronik. Pokoknya ada mini albumnya juga untuk solo. Jadi ada solo, ada yang nyanyi gitu. Pandas yang soloist dan ada Pandas yang kolaborasi sama. Itu bakal ada albumnya nanti. Pastinya mungkin setelah Lebaran. Kakak juga buat lagu tentang bencana alam kemarin. Nah, bisa ceritakan tentang lagu itu, dan itu lagu itu kami jadikan lagu background acara penggalangan dana kami sekarang. Oh, bagus. Kemarin itu adalah lagu ciptaannya Eki Morris. Jadi kemarin kan kita sempat ada wacana kita akan bikin lagu seperti ini, tapi di saat yang sebelum banjir, karena kita kebanjiran juga. Kita kebanjiran kemarin. Jujur kita kebanjiran. Setelah itu kita buyar berapa minggu, hampir 1 bulan ya. Udah buyar, tiba-tiba aku kepikir aja gitu, kayaknya aku harus bikin sesuatu lah. Maksudnya karena kalau lagu-lagu bencana itu kan tentang alam, tentang Tuhan kan udah banyak gitu. Sekarang ya udah tentang physically kita aja, maksudnya tentang rohani kita. Ya udah, kayaknya kita harus bangkit gitu. Di saat seperti ini kita jangan mikirin kita sedih, kita apa. Itu pasti akan terjadi karena kita nggak bisa menghindari sesuatu musibah atau bencana tersebut. Yang kita bisa adalah ya udah kita bangkit lagi aja. Nah, dari situ tiba-tiba Eki Morris itu teman aku, dia dari Banjarbaru. Dia selalu kirim lagu-lagu ciptaan dia ke aku, tapi aku nggak pernah gubris, maksudnya nggak sesuai. Tiba-tiba entah kenapa dia pas bikin lagu itu, wah kayaknya ini oke nih. Kita bangkit lagi katanya dari keterpurukan ini. Ya udah, dibikinlah lagu itu, dipakailah langsung. Itu cuma nanti kalau nggak salah 3 atau 5 hari gitu produksi. Suruh ada lagu, disuruh hafalin, terus bikin musik, terus take vokal. Ya udah, alhamdulillah jadi bangkit judulnya. Jadi yang pastinya bagi teman-teman semua yang terdampak maupun di daerah sana atau apa terkena musibah atau banjir, ya mulai sekarang kita bangkit lagi gitu, buat bangun lagi gitu. Karena segala sesuatu ya Tuhan akan memberikan segala cobaan itu pasti dengan kemampuan kita juga gitu. Itu aja sih. Jadi tercipta lagu bangkit. Lagu bangkit itu kemarin kan kami kan bikin acara penggalangan dana virtual gitu. Jadi buat latarnya gitu, kami pakai musik itu, musik keringatan gitu. Dari lagu-lagu ya, apa sih aman. ada Terima kasih banget kakak yang dari hati banget gitu. Dan oh ya itu Gasan Pian Sabarataan. Ada semuanya, jadi ada judul-judulnya yang nyentrek ya, Gasan Pian Sabarataan, terus Pupur Basah, Pupur Dingin atau Pupur Basah. Ketiga adalah Sakit Tapi Kada Badarah. Yang keempat adalah Bila Ikam Kadahauran, Mun Kadahauran. Itu karena sama Tommy Kaganangan, Mun Kadahauran. Yang kelima adalah yang nanti aku keluarkan setelah Gasan Pian Sabarataan adalah mantra. Jadi mantra ini kayak sejenis urban lah, maksudnya urban pembicaraan atau bahasa sastra orang Banjarbari mantra. Yang kayak aku beri sedikit bocoran ya, kayak pur sinupur ku antar di telapak tangan, bismillah ku berpupur mudahan sebut namanya ini karindangan. Itu kayak mantra, itu yang lakukan setelah Gasan Pian Sabarataan. Sangat kami nantikan. Nah, dari video Kak ya. Ya pastinya itu banyak banget tuh juga ditanyain tuh.
Kalau hitam nggak kelihatan banget ya, jadi ya ini ya. Jadi gini ya, banyak banget orang nanya kenapa sih harus pakai kacamata putih gitu. Enggak maksudnya. Di dalam dunia industri kita butuh personal branding. Namanya personal branding. Di mana-mana kita jualan butuh personal branding. Jadi dulu itu pas aku di Jakarta, pas aku di industri, adalah namanya manajer aku, Mas Ari Duren. Mas Ari Duren, dia manajer aku pertama ketemu. Ya, dia akan memberikan dua opsi. Yang pertama, kalau kamu DJ atau elektronik musik, kalau ganteng ya harus ganteng banget. Ya udah skip nih, nggak masuk nih, gue sadar diri nih. Terus yang terakhir adalah kalau lu jelek, diancur banget sekali. Iya gitu, emang harus seperti itu pilihannya berat gitu. Kalau ancur banget kesian orang tua, kalau ganteng banget udah nggak masuk, ya udah. Ada pilihan lain nggak? Ya udah di tengah aja. Kamu bikin sesuatu yang unik gitu dari diri kamu. Apa sih branding yang mengingatkan orang tersebut akan selalu ingat kepada kamu gitu. Nah seperti itu. Jadi aku juga kacamata putih ini masih awal-awal aku nggak boleh kelihatan muka, aku cuman pakai hoodie tutup gini, nggak boleh kelihatan muka. Di video, di foto semuanya hitam putih, nggak boleh karena ya itu kita bikin karakter itu tidak mudah gitu, bikin karakter tidak mudah. Dan kita harus berjalan di tempat umum dengan menggunakan pakaian tersebut. Kan itu agak risih juga, maksudnya malu lah, siapa lah ini pasti orang dilihatin kan. Itu orang aneh atau apa gitu. Nah dari situ kan sebenarnya namanya personal branding, ya lah aku jalanin terus dan aku modifikasi, tiba-tiba dapat kacamata tersebut, ya udah kayak ini jadi ikon gitu, jadi ikon. Dan sekarang juga akan nantinya kita mau ada perubahan sedikit gitu. Gini, mungkin sih kalian di Instagram ini follow sama Steffi itu kok bisa kayak ketemu atau apa gitu. Penasaran aja sih. Oh iya. Oh iya ya. Jadi Steffi hitam. Iya. Aku bisa pulang misalnya. Oh jadi dulu itu kan pas di Jakarta aku emang kerjanya di studio artis. Jadi ada kantor yang artis-artis, bukan hanya Steffi, kayak Agnes Monica, Raisa, Isana, Andra Backbone, semuanya dulu itu klien kita mungkin di studio. Jadi setiap mereka mau konser atau mau manggung, mereka rehearsal ke studio yang aku kerja gitu. Jadi aku ngerjainnya sebagai sound engineer dulu. Jadi setiap kali mereka mau latihan, aku set sound mereka, kayak keperluannya apa, basis apa, drum apa, aku set sound mereka gitu di latihan tersebut. Jadi aku dulu kerjanya emang di studio artis. Jadi ya paling nggak ketemu terus lah sama artis ya. Tapi ya dari situ nggak menutup kemungkinan kebanyakan orang, bang foto bang sama artis bang, enggak lah, karena ya kalau kita sama-sama teman ya pasti kita dicengin kan, maksudnya pasti disambati jar orang. Bate kamu foto-foto lawan aku terus rancak aja ketemu ya. Nah kayak itu. Jadi kalau ada foto-fotonya juga banyak, tapi sudah aku arsip di Instagram. Nah kenal sama Bang Steffi juga. Steffi Hitam itu Dead Squad dia sering banget, dan dia paling berkesan banget karena setiap malam aku mau tidur dia datang. Dia sampai jam 12, aku sampai jam 1 sampai pagi gitu. Ngeinin dia aja karena lembur itu beda lagi kan hitungannya kan. Ya udah ketemu sama Bang Steffi itu terus. Orang asik juga. Begitu. Jadi kita teman-teman aja. Maksudnya banyak orang tidak mengetahui ya. Aku disebut artis lokal, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi setiap kali di luar ada event, ada acara, mungkin kayak apa aku bisa manggung di sana, aku bisa kolaborasi sama si Naga ada band sekarang gitu. Tapi ya itulah, karena ya udah nggak apa-apa sih disebut artis lokal gitu. Karena kita walaupun ini tetap nggak
nggak apa-apa lah, lokalan lah. Yang penting kita memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, mau lokal pun, mau nasional pun, mau internasional pun. Nah, ya pasti aku akan cerita sedikit. Aku juga musik Pandas juga sampai ke internasional, ke Frankfurt di Jerman. Kemarin sempat dibawa gitu. Kemarin sempat dibawa, jadi kemarin aku nggak bisa hadir karena susah ya, maksudnya nggak ada bisa, nggak ada apa. Jadi ya udah kalian aja, ibu-ibu gitu, ibu-ibu dia berangkat, ibu-ibu kepolisian dulu lah membawakan musik kita di sana dengan mereka nyanyi dan ngedance, membuktikan oh ini loh dari Kalimantan Selatan loh, di Frankfurt Jerman. Sayang ya kakaknya belum bisa ikut. Iya, nggak apa-apa lah, mahal itu satu orangnya. Tapi nanti nggak apa-apa, yang penting musik kita aja ya. Harapan buat dirinya dong, buat album bakal rilis dalam bulan depan. Harapan buat mini album yang bakal rilis bulan depan itu gimana nantinya pengennya? Oh nanti Pasar insya Allah mungkin ada konser launching itu ya, mungkin kayak virtual juga. Mungkin akan ada virtual launching konser juga ya. Ya pokoknya mungkin setelah Lebaran atau beberapa bulan setelah Lebaran, pastinya tungguin aja, kita akan jualan di media sosial, terus merchandise lagi disiapin juga kan. Siapa tahu kan juga kita sebenarnya sih ada jadwal tour buat bikin video klip ke daerah-daerah, maksudnya kayak ke Amuntai, ke Kandangan, ke mana ya lagi ya, ke Pagatan atau kemana, pokoknya di Kalsel lah, kita akan keliling Kalsel. Dan kita maksudnya nih daerah ini kita akan bisa membikinkan lagu buat daerah ini, terus kita syuting di sana. Yang pastinya ya siapa tahu kan ada support dari dari pemerintah daerah di sana gitu. Itu aja sih, karena kalau pengen menaikkan pariwisata lagi, kita bisa bantu dan bisa kontak kita aja dan sama tim kita gitu. Siapa tahu kan kita bisa main ke sana, kita bisa sharing di sana, kita bisa membuat karya bersama. Oke, kita open aja. Terakhir lihat nih, kalau misalnya ada yang mau mengundang Pandas buat ngisi acara, nah kontaknya dihubungi kemana Kak? Ke ini aja, ke Instagram aku Pandas Music, kamu DM aja pasti dibalas sama tim aku. Pasti balas. WhatsApp juga boleh, nanti dari DM di WhatsApp aja bisa. mudah. Kita komunikasinya juga nggak terlalu padat lah, maksudnya komunikasinya harus pas respon juga, nggak kayak artis-artis lainnya, guys. Kita modern. Terakhir kan mungkin dari kakak bisa menyampaikan pesan buat teman-teman kita yang entah yang seumuran, entah yang sudah dewasa, yang masih muda nih, terus buat mendengar lagu-lagu kakak lah, kira-kira apa yang bisa kakak sampaikan? Jadi yang aku pengen sarankan semuanya adalah buat teman-teman semua, bagi anak milenial atau yang lama ataupun kolonial, pokoknya semuanya jangan pernah supan berbahasa Banjar. Jangan pernah kita supan menyanyikan lagu Banjar. Jangan pernah kita mengakui bahwa kita orang Banjar. Karena segala sesuatunya, maksudnya ya ini kampung halaman kita, misalnya kita ini kampung halaman kita, Kalimantan Selatan, suku Banjar, atau pokoknya sekalimantan lah. Jangan malu mencintai kesenian daerahnya sendiri gitu. Karena kalau nggak bisa melestarikan, paling nggak menjadi pendengar gitu, paling nggak menjadi supporter gitu. Kalau nggak melestarikan gitu, yang pastinya budaya itu nggak bisa, budaya atau bahasa itu nggak bisa dihilangkan, maksudnya nggak bisa dibikin lagi, tapi kita hanya bisa mempertahankan. Itu sih sebenarnya sih. Jadi buat teman-teman semua, ya udah, bagi kalian yang baru-baru ingin berkarya, ya udah berkarya aja, nggak apa-apa.
jangan melihat situasi dan kondisi sekarang. Kalau mau berkarya ya berkarya aja gitu. Jangan takut kalau kemungkinan gak didengar orang atau apa, karena ya aku juga dulu emang dari zero juga, emang bikin terus gitu. Trialnya, maksudnya try apa, dicoba gitu. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Itu aja sih menurut pengalaman aku. Yang pastinya jangan takut dan jangan supan berbahasa Banjar untuk mencintai tempat daerah kalian. Segitu. Kalau untuk pesan buat pemerintah daerah mungkin, kan kakak sudah bikinkan lagu nih, terus Mas Selatan bikin ada apa ya, jadi ruang gitu di sini. Gimana kak pemerintah daerah? Bisa. Jadi aku pengen banget sih, siapa tahu kan ada jalannya buat pemerintah daerah bisa. Ya udah, kayaknya kita harus lokalan aja, maksudnya nggak usah ngambil orang dari Jakarta atau apa kan, karena lokalan sekarang kualitasnya juga nggak kalah sama yang di luar gitu. Jadi ya udah Pak, maksudnya kita kolaborasi aja sih Pak buat daerah kita nih, kita bikin apa nih, kita kolaborasi nih, ayo nih gitu. Bapak bantu kita dan kita akan bantu nge-up lagi, ngedorong lagi biar kita setiap daerah punya ikonnya masing-masing, ada lagu masing-masing, ada punya ciri khas masing-masing, dan pariwisatanya nanti setelah pandemi insya Allah juga pasti akan jalan lagi karena kita akan expose dan orang-orang banyak melihat gitu. Gak hanya orang Kalimantan tapi orang-orang luar pasti akan tertarik datang ke tempat wisata kita atau ke daerah kita untuk melihat apa sih kok di video ini keren sih, kenapa sih gitu. Jadi sebenarnya saran buat pemerintah yaitu kenapa sih kita nggak kolaborasi aja? Oke lah kita kolaborasi, bikin sesuatu, atau mau saya bikinin lagu buat kota Anda. Begitu sih intinya sih, kolaborasi aja sih. Kebanyakan sih nggak terbuka ya, karena ada yang mikirnya cuma barometernya pusat. Ya artis luar pokoknya bagus, enggak lah. Di Banjarmasin juga bagus, kameramen, videografer, udah bagus semua. Dari recording suara udah bagus semua. Jadi buat pemerintah ayolah kolaborasi gitu. Kita open kok. Terima kasih banyak Kak Panda sudah mau hadir walaupun secara virtual buat podcast. Iya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu langsung ya. Siapa tahu nanti bisa bertemu langsung. Amin.